Pacar Xiao Wei. Di departemen mana ya? Departemen pemasaran. Akhirnya ketemu. Beberapa hari ini tidak sia-sia. Aku sebagai ibunya datang melihat sendiri calon menantu perempuan ini sebenarnya orang seperti apa. Pagi, Tante Ma. Sekretaris Zhang. Sudah cukup bersih ini. Anda bisa istirahat dulu. Aku ini nenek tua, bergerak-gerak sedikit, baik untuk kesehatan. Tante Ma, saat kerja, Anda harus belajar secara wajar kemalas-malasan. Ini keahlian wajib di kantor. Baik. Kau buta mata? Menghalangi jalan? Siapa lagi yang membuat istri presiden direktur ini marah? Auranya tidak beres. Hah, baru pulang dinas langsung sombong. Bahkan tidak seperti presiden direktur kita. Kecilkan suaramu. Kalau dia dengar, kau akan dapat masalah. Hei, di sini banyak bekas air. Kemari bersihkan ini. Petugas kebersihan harus peka dengan pekerjaan, mengerti? Baik. Alat kebersihanmu ini bisakah diganti dan dicuci tepat waktu? Bau sekali. Dan jangan lagi mondar-mandir di area kerjaku. Mengganggu pekerjaanku. Baik. Mengerti. Bu, Anda sudah sampai. Xiao Wei, Bu, kenapa tiba-tiba datang? Dan pakai baju seperti ini? mari. Aku pakai apa tidak penting. Kau juga tahu, ibu tidak peduli. Ibu memasak sup yang kau suka. Mari, cicipilah. Lihat. Kamu bilang kan, akan perkenalkan pacarku? Kenal? Dia ada? Ibu, sayangnya. Liu Jie dia, dinas mendadak. Tak tahu dia kini sudah kembali? Kakak Liu, ku beritahu ya. Tadi aku lihat ada wanita asing membawa barang masuk kantor presiden direktur. Lama tidak keluar. Ayo, coba. Baik. Sebentar. Ibu, Anda lihat-lihat saja. Aku ada rapat mendadak video. Nanti temani Anda. Baik, silakan sibuk. Aku pergi dulu. Xiao Wei, sibuk sampai lupa makan. Sup ini harus diminum selagi hangat. Nanti malam ketemu Liu Jie itu. Harus dia awasi baik-baik makanan harian Xiao Wei. Wanita asing bagaimana rupanya? Berapa umurnya? Tampak anggun. 40-an tahun. Pakaiannya biasa saja. 40-an tahun. Bahkan langsung masuk kantor. Baik, aku tahu. Mau Wei kau ya? Aku bilang kenapa padaku tidak peduli. Ternyata di kantor sembunyi orang, bahkan wanita tua. Akan kulihat siapa-siapa sih. Manajer Liu, presiden direktur sedang rapat video penting. Dia berpesan, jangan diganggu. Minggir, urusan mendesak dengan Mao Wei. Manajer Liu, sungguh tidak bisa. Di dalam masih ada... Ada apa lagi? Aku nekat masuk. Mao Wei bisa apa? Asisten Zhang, ini Tante Ma, maaf ganggu Anda makan. Maaf ya. Ini pacarnya presiden direktur. Cari beliau. Sudah kukatakan presiden direktur sedang rapat. Tapi... pacarnya Xiao Wei. Oke, aku paham. Kamu sibuk saja. Aku yang bicara dengannya. Baiklah. Kamu siapa? Kenapa ada di kantor suamiku? Makan di sini lagi? Kamu tadi pagi di pantry petugas kebersihan itu? Kamu Liu Jie, pacarnya Xiao Wei. Tahukah kamu aku ini? Aku tak peduli. Petugas kebersihan busuk. Siapa tidak penting. Yang penting, berhak apa kamu di kantor presiden direktur? Makan di sini lagi? Ini tempat untukmu. Cepat keluar. Sepertinya Anda tak bisa menyuruhku pergi.
Halo, Departemen Administrasi? Segera kirim beberapa orang ke kantor Presiden Direktur. Ada orang tak berkepentingan yang masuk. Segera usir dia keluar. Hari ini, kau akan menyesali perbuatanmu. Menyesal? Cuma petugas kebersihan sepertimu berani masuk sembarangan ke kantor Presiden Direktur. Dan tak tahu malu makan di sini. Aku tak laporkan ke polisi, sudah baik sekali. Jangan-jangan kau pikir bisa menarik perhatian suamiku? Manager Liu, Anda mau... Banyak omong. Itu dia. Usir orang yang masuk sembarangan ini ke kantor Presiden Direktur yang tak berkepentingan, keluarkan. Dan buang semua barang kebersihan yang berantakan itu. Tante, silakan ikut kami keluar. Kantor direktur utama tak boleh dimasuki orang tak berkepentingan. Benar, bukan tempat untukmu. Tak usah kalian usir, aku pergi sendiri. Tapi sebelum pergi, aku mau tanya manajer Liu. Di perusahaan teknologi masa depan, buku pedoman karyawannya, pasal mana yang melarang petugas kebersihan makan di perusahaan? Dan pasal mana yang melarang petugas kebersihan masuk ke kantor Presiden Direktur untuk kerja normal? Petugas kebersihan kotor, banyak omong. Berani membantah? Ku beritahu, di perusahaan ini akulah yang berkuasa, aku yang menentukan. Ku suruh pergi, kau harus pergi. Apa masih bengong? Tarik dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Ribut sekali. Apa-apaan ini? Tidak tahukah kalian Presiden Direktur sedang mengadakan rapat penting? Kalian ngapain? Di perusahaan Presiden Direktur, membatasi kebebasan orang. Lepaskan dia. Wang Chuanwen, kau mau apa kesini? Jangan ikut campur urusan orang. Nanti kau sendiri yang susah. Manager Liu, kau belum menikah dengan Presiden Direktur? Sudah bersikap seperti istri Presiden Direktur. Bagaimana kau tahu wanita ini bukan tamu undangan Presiden Direktur? Tamu? Jangan ngomong kosong. Dia cuma petugas kebersihan kotor. Wang Chuanwen, kalau kau halangi aku hari ini, aku akan minta suamiku memecatmu juga. Kau juga minggir. Liu Jie, jangan sombong di hadapanku. Cara-caramu tak mempan padaku. Aku juga punya saham perusahaan. Bukan semaumu bisa terjadi. Baik. Untuk seorang petugas kebersihan tak penting, kau mau bermusuhan denganku? Kau punya saham? Aku akan minta suamiku membeli sahammu. Nanti saat saham perusahaannya harus lihat, kamu masih bisa kurang ajar. Begitu? Kalau begitu, suruh Presiden Direktur coba beli. Saham yang kupegang tidak semudah itu bisa dibeli habis. Liu Jie, kamu sangat mengecewakanku. Watakmu seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Mao, baik status maupun kedudukannya. Si manis. Kamu malah semakin menjadi, ya? Aku tidak pantas menjadi menantu keluarga Mao, baik status maupun kedudukannya. Lalu gimana? Kamu sendiri yang pantas. Orang tertentu tusuk kepala pun mau masuk ke keluarga ini. Sayangnya cuma sampah. Tak ada yang mau. Gadis kecil, mulutnya kok begitu jahat? Liu Jie, orang tuamu ajarkan apa? Bicara seperti ini pada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua? Dia bukan saudaraku. Tua apa? Wang Chuanwen, pernah lihat orang tua rebut pria dari yang muda? Dasar buta. Liu Jie, minta maaf. Atau aku hubungi bank sekarang? Hentikan semua bisnis pinjaman keluarga Liu. Wang Chuanwen, jangan lakukan ini. Kenapa tidak tanya dulu apa yang terjadi di sini? Kenapa aku melakukan hal itu padanya? Kalau begitu, ceritakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tadi saya mencari suami saya untuk urusan. Begitu saya buka pintu, langsung lihat dia duduk di sofa, diam-diam makan kudapan eksklusif pesanan suami saya. Saya minta dia jangan mencuri makanan suami saya. Dia malah mengancam saya kalau tidak dibiarkan makan, saya akan menyesal seumur hidup. Kalau tidak percaya, tanya saja kedua satpam ini. Kami masuk langsung lihat manajer Liu mencegah wanita ini makan barang-barang Presiden Direktur. Tapi dia tidak mau dengar. Betul, selama itu manajer Liu juga berusaha membujuk agar wanita ini makan di ruang istirahat. Tapi dia suruh manajer Liu pergi, manajer Liu baru suruh kami usir dia dari perusahaan. Apa? Wanita ini, benarkah kejadiannya seperti yang mereka katakan? Direktur Wang, keadaannya tidak begitu. Jelas-jelas mereka membalikkan fakta. Direktur Wang lebih baik. Anda tidak dengar orang ini. Dia paling pandai pura-pura tak bersalah dan menyedihkan. Saya datang agak terlambat, tidak jelas awal akhir kejadiannya. Tapi kata-katamu keji, menghina orang tua adalah fakta. Kalau ketahuan lagi sikapmu pada orang tua seperti ini, pasti hentikan semua bisnis bank dengan keluarga Liu kalian. Ada urusan lain, aku tidak bisa temani kamu di sini. Rapat direksi sudah selesai. Masih ada sedikit waktu, Anda bisa menunggu di ruang rapat sampai dia keluar. Sedangkan dia, saya rasa dia tidak akan berani mengganggu Anda lagi. Hari ini terima kasih banyak Direktur Wang. Tidak usah sungkan. Ingat kata-kata saya. Harus selalu ingat, hormati yang tua, sayang yang muda. Kenapa begitu Direktur Wang pergi, kamu sudah tidak tahan?
Si manis, jangan sok suci menggoda pria di mana-mana agar membelamu. Berani kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul, si manis. Kalau kamu tidak mengaku rencana kamu menggoda suamiku, jangan harap bisa keluar dari Future Tech. Mati pun harus di perusahaan ini. Keluar. Matikan CCTV di kantor presiden direktur. Hari ini akan kuberi si manis ini pelajaran. Baik. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik. Kalau masalah ini jadi besar di dalam kantor, anakku tidak akan membiarkanmu. Anakmu tidak membiarkanku? Kamu pikir anakmu siapa? Mawe? Berani juga berbohong seperti ini. Kamu tidak takut lidahmu terpeleset? Hari ini akan kubuat si manis tahu akibatnya membuatku marah. Kenapa berisik sekali? Apa yang terjadi? Sayang, rapatmu selesai. Bukan masalah besar. Aku sedang menangani seorang karyawan yang kurang ajar. Dia berani sekali di kantormu hanya numpang makan. Benar-benar tidak tahu diri. Ibu, maafkan anakmu. Terlambat datang membuat ibu menderita. Anak ibu tidak apa-apa. Ibu dipukuli agar kau melihat wajah asli orang ini. Ibu rela. Kau panggil dia apa? Jangan bercanda. Dia kan cuma petugas kebersihan. Betul, kau benar. Aku memang petugas kebersihan. Tapi di saat yang sama, aku juga Ibu Shawade. Dia yang memintaku melihat calon menantuku ini. Jadi aku berpikir cara ini untuk mengamatinya. Tak kusangka, Nona Liu, penampilanmu hari ini sungguh membuka mataku. Tante, ini aku tidak sengaja. Ini semua salah paham. Sayang, aku kira dengar penjelasanku. Aku kira dia. Kau kira apa? Kira aku dan seorang dari perusahaan yang bertugas kebersihan berhubungan gelap? Jadi bisa menghina tanpa bertanya asal-asalan, ya? Liu Ji, aku tak pernah menyangka kau orang yang materialistis, kejam, dan tak punya empati. Bukan seperti yang kau lihat. Maaf, ibu membuatmu terhina. Liu Ji, hubungan kita berakhir di sini. Mulai sekarang, kamu bukan pacarku lagi. Mengenai keberadaanmu di perusahaan, aku akan menyuruh SDM memberitahu bagian hukum. Berdasarkan ketentuan KUHP dan kinerjamu belakangan akan dinilai. Sayang, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Tante, aku buta mata. Aku meremehkan orang. Tolong maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Tolonglah. Nona Liu, kamu minta maaf bukan karena merasa bersalah, tapi karena kamu merasa telah mengusik orang yang tak seharusnya. Kalau hari ini aku benar-benar hanya petugas kebersihan biasa, apakah kamu akan minta maaf? Apakah kau akan menyesal? Tidak. Kamu justru akan semakin menindasku. Karena di dalam hatimu, kamu sungguh merendahkan orang yang lebih lemah. Di matamu, kamu hanya akan semakin menghinanya. Orang yang ditindas bagaimana perasaannya tak akan kamu pedulikan. Paling-paling ganti rugi sedikit uang, benar kan? Baiklah anak, ini urusanmu. Kau tangani sendiri. Ibu lelah. Ibu pulang dulu. Lihat kan, sudah kubilang, sok jagoan akan dapat ganjarannya. Dramatis sekali. Calon ibu mertua dihina sebagai otaknya bagaimana sih? Katanya, presiden direktur putus dengannya saat itu juga. Di perusahaan pun dia tak bisa bertahan lagi. Manajer Liu mengingat perilakumu yang tidak pantas di kantor presiden direktur telah melanggar berat norma perilaku karyawan perusahaan serta berdampak buruk pada citra perusahaan dan reputasi eksekutif. Berdasarkan keputusan awal manajemen, kami menjatuhkan sanksi penangguhan jabatan. Selama penangguhan, harap bekerja sama dalam investigasi lanjutan perusahaan. Bagaimana bisa begini? Petugas kebersihan itu, bagaimana mungkin dia adalah Ibu Maowei? Semua karena dia. Kenapa dia menyamar jadi petugas kebersihan? Seperti itu. Dia hancurkan segalanya untukku?
yang bodoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu, Kenapa ibunya memperlakukanmu seperti itu? Bu, apa yang harus kulakukan? Mao Wei tinggalkan aku. Pekerjaanku mungkin juga tidak aman. Semua orang menertawakanku. Jangan takut ibu di sini. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mau dong, Mei, sekaya dan sekuat apapun dia, tidak boleh mempermainkan orang seperti ini. Kalian belum resmi putus, kan? Anak Mao Wei itu dulu begitu baik padamu. Ini pasti hanya kemarahan sesaat. Kita cari kesempatan untuk berbaikan saja. Berbaikan. Gimana caranya balikan? Kalian nggak tahu waktu itu dia begitu. Dia pengen banget. Dia pengen melahap aku. Bocah bodoh. Pria itu selalu gengsi. Kamu menghina ibunya di depan banyak orang. Masa dia nggak marah? Tapi perasaan kalian mungkin palsu. Lagi pula, kamu nggak punya kelemahan Mao Wei. Atau kalian berdua pernah ada apa-apa. Bagaimana kalau kamu hamil? Ibu ngomong apa sih? Aku sama Mao Wei kan belum. Ibu cuma mau yang terbaik untukmu. Kamu harus pegang erat Mao Wei. Besok kita cari Mao Wei. Minta maaf yang baik. Mainkan kartu perasaan. Kalau benar-benar nggak bisa, jangan salahkan kita pakai cara ekstrim. Ma Dongmei bikin anaknya putusin kamu. Kamu buat ribut di perusahaannya. Lihat dia malu atau enggak. Bu, hari ini jangan cari Mao Wei dulu. Kayaknya dia masih marah. Takut apa? Tunjukin kayak dulu lagi. Ingat kata ibu kemarin. Ayo, ayo. Manajer Liu, maaf Anda sedang ditangguhkan. Nggak boleh masuk sembarangan. Saya mau urusan pribadi sama Presiden Direktur. Presiden Direktur pesan khusus, tanpa janji temu, nggak boleh temui dia. Apalagi kamu. Maksudmu apa? Suruh Mao Wei keluar. Setelah dia main-main dengan putriku. Sekarang mau cuci tangan. Kalau hari ini tidak memberi penjelasan pada kami berdua, aku tidak akan pergi sama sekali. Pergi. Masih tidak percaya? Benar-benar tidak boleh masuk. Pergi. Presiden Direktur Nona Liu dan ibunya berbuat gaduh di lantai bawah. Ini sangat mempengaruhi citra perusahaan kita. Dampaknya tidak kecil. Suruh satpam mengusir mereka. Jangan biarkan mereka naik. Selain itu, beritahu Departemen SDM segera terbitkan surat pemberhentian resmi untuk Liu Jie sesuai hukum ketenagakerjaan. Kompensasi yang harus diberikan jangan kurang sedikit pun. Suruh dia tanda tangan dan pergi. Mengerti. Bagaimana dengan ibunya? Jika dia terus membuat keributan tanpa alasan, tangani dengan lapor ke polisi. Aku dan dia sudah putus. Tidak ada hubungan lagi. Pergi. Tidak boleh masuk. Aduh. Tidak ada keadilan. Orang kaya seperti kalian suka menindas putriku sudah mengikutinya bertahun-tahun. Sekarang seenaknya dibuang ya. Ya Tuhan. Bu, jangan ribut lagi. Mao Wei pasti tidak akan turun. Aduh. Mau pergi kemana? Hari ini kalau tidak memberi penjelasan, aku tidak akan pergi. Manajer Liu, ini surat pemberhentian dari perusahaan. Barang-barang pribadimu telah kami kemas. Akan kami kirim via kurir. Bawalah ibumu dan segera tinggalkan gedung ini. Jika tidak, kami akan melaporkan gangguan ketertiban umum kepada polisi. Kalian, Bu, ayo pergi. Jangan mempermalukan diri lagi. coba lihat. Calon menantu kaya itu kau usir sendiri. Kerjaan pun hilang. Kau mempermalukan keluarga kita. Kau tahu berapa banyak koneksi untuk memasukkanmu ke masa depan teknologi? Kita pakai banyak hubungan, keluarkan banyak uang. Sudah, jangan lanjutkan. Jujur sama ibu. Apa kau pernah sekamar dengan Mao Wei? Sekali saja? Bu, waktunya seperti ini. Masih bicara hal semacam itu? Bodohnya kau, nak. Ini penting. Kalau kau hamil anaknya, situasinya pasti berbeda. Keluarga mereka kaya raya. Mana mungkin tak mau cucu? Tapi kami tidak. Mao Wei sangat menghormatiku. Katanya nanti setelah menikah.
Sekarang harus bagaimana? Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas, masuk perusahaan pun tak bisa. Kita tak bisa temui dia. Tak bisa jumpa. Maka buat dia tak bisa tidak jumpa. Besok, kita ke kompleks tempat dia tinggal. Nanti di pintu. Mau tak mau dia harus ketemu. Aku tak percaya dia tak pulang. Ayo, cepat pergi. Bagaimana kalian bisa temukan sini? Silakan pergi. Kalau tidak, saya panggil satpam. Aduh. Mawe, menantuku yang baik. Jangan begitu dong. Semua kesalahan ini adalah kesalahan Xiaojie. Bibi minta maaf untuknya. Hubungan kalian bertahun-tahun. Masa bisa putus begitu saja? Sayang, maaf, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Kesempatan? Liu Jie, aku sudah beri banyak kesempatan. Saat kau semena-mena pada rekan kerja, saat kau gunakan namaku untuk keuntungan pribadi, aku pilih tutup mata. Tapi, tak kusangka batasanmu sangat rendah. Bisa sampai menghina petugas kebersihan yang tak bersalah. Liu Jie, ini bukan soal karakter lagi. Ini soal integritas. Aduh, bukankah ini cuma salah paham? Ibumu juga. Nyonya kayak nggak mau jadi. Malah mau jadi petugas kebersihan. Ini kan uji karakter. Siapa tahan ujian begitu? Iya kan? Jadi, yang salah justru ibuku? Sungguh konyol. Silakan pergi. Tak ada yang perlu dibicarakan. Mao Wei. Kalau hari ini tak berbaikan dengan Xiaojie, aku akan bawa spanduk ke perusahaanmu. Aku cari media. Bilang kau main-main dengan perasaan putriku. Setelah main-main, kau tinggalkan. Lihatlah, Presiden Direktur Grup masa depan. Masih punya muka tidak? Jadi, kau mengancamku? Lihat siapa yang lebih cepat. Kalian menyebar rumor atau surat teguran hukum Departemen Hukum Grup kami. Liu Jie, kurasa beberapa masalah pembukuanmu selama di perusahaan akan menarik minat Departemen Audit. Saran terakhir, lebih baik berpisah dengan baik. Jika kalian terus berulah tanpa alasan, jangan salahkan aku tak kenal budi. Kamu, Minggir. bukan aku. Bu, jangan macam-macam. Kalau dia kesal, dia bisa melakukan apa saja. Ayo pergi. Direktur Ma, soal Liu Jie dan ibunya mengganggu Xiao Wei, aku juga sudah dengar. Xiao Wei menanganinya dengan tegas. Anda tak perlu khawatir. Anak ini terlalu sentimental. Sebelumnya juga tertutup matanya. Semoga setelah kejadian ini, dia bisa lebih dewasa. Waktu itu terima kasih sudah membela saya. Kalau tidak, entah akan diperlakukan seburuk apa oleh gadis itu. Jangan begitu. Ini seharusnya kulakukan. Sayangnya waktu itu aku tak mengenali Anda, hingga membuat Anda malu. Di sini aku mohon maaf sepenuh hati. Sudah lewat, biarkan saja. Tak perlu dibahas lagi. Oh ya, lain kali jangan panggil Direktur Ma. Saat di luar formalitas, panggil aku Dong Mei saja. Presiden Direktur, ada beberapa dokumen perlu tanda tangan Anda. Selain itu, bagian administrasi melaporkan Nona Liu Jie dan ibunya belum terlihat belakangan ini. Dan barang-barang pribadi Nona Liu juga sudah dikembalikan padanya. Mengerti. Presiden Direktur, ada satu hal sebaiknya saya sampaikan atau tidak? Ada apa? Katakan saja. Saya punya seorang teman, dia kenal dengan seorang teman dekat Liu Jie. Katanya, keluarga Liu Jie beberapa waktu lalu sepertinya ada masalah keuangan. Ayahnya sebelumnya gagal berinvestasi, berhutang banyak ke bank. Mereka berharap bisa bangkit setelah pernikahan dengan bapak. Jadi saat bapak putuskan hubungan, reaksi mereka sangat emosional. Kondisi ekonomi keluarganya tidak ada hubungannya dengan saya. Kedepannya, hal-hal tentang dia tidak perlu dilaporkan pada saya. Paham, Presiden Direktur. Xiaojie, Kamu juga jangan terlalu sedih. Mao Wei di sana, sepertinya sudah tidak ada harapan untuk rujuk lagi. Kamu harus memikirkan diri sendiri. Bagaimana dengan cari kerja? cari pekerjaan lamaku, kedengarannya mentereng. Tapi sebenarnya semua karena hubungan Mao Wei. Sekarang siapa yang tidak tahu, aku diusir dari perusahaan teknologi masa depan. Sekarang perusahaan lain, dengar namaku langsung geleng-geleng kepala. Gaji tinggi tak dapat, yang rendah tak mau.
Kalau keluargamu sendiri, Ayahku sekarang setiap hari memaki aku dan ibuku. Dulu untuk bantu ayahku bayar utang di rumah, yang bisa digadaikan semuanya sudah digadaikan. Sangat menderita. aku dengar Wang Lei sepertinya masih menanyakan kabarmu. Dia tanya kabarku buat apa? Dasar kamu bodoh. Tentu saja mau ngejar kamu. Suasana lukisan ini sungguh bagus. Goresan kuasnya bebas dan lancar. Pegunungan jauh dan air dekat, lapisannya jelas, membuat hati senang dan nyaman. Tampaknya kamu benar-benar paham. Pelukis ini adalah seorang pertapa. Tidak menginginkan kenalan dan keuntungan. Karya-karyanya yang beredar sangat sedikit. Pantas saja karakternya begitu unik, berbeda sekali dengan karya-karya yang mengecat tebal dan berwarna-warni hanya untuk mengejar pasar. Ayo. Ini juga bagus. Lihat yang itu. Lama tidak serileks. Akhir-akhir ini sibuk dengan urusan perusahaan. Urusan rumah juga merepotkan. Tapi syukurlah, Xiaowei juga sudah melewati masa sulit. Xiaowei dasarnya baik, orangnya juga sangat pintar. Setelah mengalami ini, dia akan lebih matang. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Pak Wang, istri kamu sudah lama meninggal. Kenapa kamu tak pernah berpikir untuk mencari pasangan lagi? Waktu masih muda, sibuk kerja, sibuk urus anak. Mana sempat mikirin hal begitu? Sekarang anak sudah keluar negeri. Sudah terbiasa sendiri. Lagi pula, usiaku sudah segini. Usia besar kenapa? Kapanpun berhak mengejar kebahagiaan. Yang terpenting, harus cari yang bisa diajak bicara, berakhlak baik, dan saling pengertian. Iya. Wah, si cantik Liu. Hari ini ingat aku. Dengar-dengar kamu sedang kurang beruntung. Tuan Muda Wang, jangan mengolok-olokku. Ayo duduk. Mana berani aku mengolok-olokmu. Dulu sudah kubilang, Mao Wei itu sok suci. Tidak menarik. Ikut aku. Jamin hidupmu mewah. Bagaimana? Sekarang balik masih belum terlambat. Tuan Muda Wang, aku butuh pekerjaan yang terhormat. Dan bantu aku balas dendam pada Mao Wei. Pekerjaan terhormat? Itu mudah saja. Datanglah ke perusahaanku, jadi sekretaris pribadiku. Gaji terserah kamu. Kamu hanya perlu asal aku senang. Soal utang ayahmu itu, besok akan kuselesaikan Mao Wei. Bahkan tanpa kau bilang, aku takkan biarkan dia. Xiaojie, kau pulang utang ayahmu? Katanya akan diselesaikan. Bagus sekali, sudah kubilang anakku hebat. Tanpa Mao Wei, kau bisa dapat yang lebih baik. Buah, ibu tahu tidak bagaimana malamku kemarin? Ibu anggap aku apa? Pohon uang? Anakku sayang, bicara apa itu? Ibu ini demi kau, demi keluarga kita. Lagi pula, ikut Tuan Muda Wang hidup enak. Lihat sikapnya. Sok penting banget. Naik jabatan cuma lewat hubungan gelap. Bener. Dulu di teknologi masa depan, sombongnya minta ampun. Sekarang kan jatuh ke tempat kita. Ya. Katanya Tuan Muda Wang cuma main-main. Sekretaris Liu jadwalkan acara makan malamku dengan Direktur Li dari grup Dingsheng di klub Dinasti. Ambil ruangan terbaik, ayo. Sudah. Tak kira kau begitu ahli. Dulu hidup serba susah. Semuanya harus dikerjakan sendiri. Sekarang kondisinya sudah membaik. Sesekali masak-masak merasakan kehidupan biasa. Iya, di luar makanan lezat semahal apapun tidak bisa menandingi semangkuk bubur hangat buatan rumah. Bu, Iya, sudah pulang. Paman Wang, Bu, lagi masak apa yang enak? Wanginya menyengat? Paman Wang ini masakin kamu sup iga, nanti dicicipi. Oke, aku ganti baju dulu. Cuma semangkuk sup?
Paman Wang orangnya jujur. Baik juga pada ibu. Kalau ibu ada teman hidup, kayaknya juga bagus. Yang ini bagus tidak? Bagus. Warna dan modelnya sangat cocok untukmu, anggun dan elegan. Kalau gitu aku beli ya. Baik. Lagi ngapain? Kamu di mall ya? Bukan gayamu. Temanin teman belanja. Teman? Kok kelihatannya sembunyi-sembunyi gini? Jangan-jangan punya pacar? Itu kan bagus. Aduh, dasar anak ini. Jangan ngomong sembarangan. Belum ada kepastian sama sekali. Masih lama. Kalau gitu, kamu harus berusaha lebih giat. Jangan sampai sudah suka satu orang dibikin lari karena ragu-ragu. Nanti kamu yang menyesal. Aku sudah selesai beli, ayo kita pergi. Ayo pergi. Nona Liu, minumannya kuat ya. Ayo, temani kakak minum segelas lagi. Direktur Zhao, sungguh saya tidak bisa minum lagi. Xiaojie, Direktur Zhao klien besar kita. Jangan merusak suasana. Minum cepat. Aku bilang tidak mau minum. Ya tidak mau minum. Minggir, aku mau pulang. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Wang Lei, sekretarismu ini kenapa sih? Liu Jie, jangan berani keras kepala di depanku. Ingat utang ayahmu. Duduk. Kalau tidak menemani Direktur Zhao dengan baik, dengan apa gua menghadapi Mao Wei? Perkataan itu sudah kau ucapkan berapa kali? Kau pikir aku masih percaya? Hari ini anggur ini, mau tidak mau, harus kau minum. Bukan kau yang tentukan. Wang Lei, kau benar-benar bajingan. Selalu bilang mau membalas dendam untukku, tapi tak ada yang kau lakukan. Ku beritahu, aku bukan mainan. Hari ini, anggur ini, cari siapa saja yang mau minum. Ibu, selamat ulang tahun. Semoga ibu sehat selalu. Selalu ceria. Dong Mei, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah temani ibu berulang tahun. Cih, dia sombong apa sih? Sudah celaka anakku sampai begini. Masih ada hati berulang tahun? Tidak boleh. Aku tidak bisa biarkan dia berhasil. Ibu, mau apa lagi? Tidak malu? Memalukan. Keluarga kita hampir tidak bisa bertahan. Ma Dongmei sangat kaya. Sedikit saja yang kau luapkan biaya masa muda sudah cukup untuk hidup kami. Ketua Direksi Ma, kami mohon kebaikan hati Anda. Lepaskan Liu Jie. Dia tahu salahnya. Sekarang dia dipecat dan nyaris gila. Kalau kalian tak mau bantu, kami hanya bisa mati. Li Caixia, kau ngapain? Cepat bangun. Masalah keluargamu apa hubungannya dengan Dong Mei? Bagaimana kalian bisa ke sini? Tolong segera pergi. Direktur Mao, tolong pertimbangkan hubunganmu dengan Liu Ji. Tolong bantu dia. Dia sekarang sudah terpuruk hingga harus menemani minum. Kalau dia terus terjerumus, hidupnya akan hancur. Nyonya Li, putrimu sampai begini karena pilihannya sendiri dan juga pilihan didikanmu. Aku dengannya dan dengan keluargamu sudah tak ada hubungan lagi. Kesulitan kalian tak boleh jadi alasan memaksa orang lain. Ayo kita pergi. Liu Ji, kuharap ini terakhir kalinya kau ganggu aku. Kalau masih berani lagi, akan kubuat keluarga Liu lenyap. Ini, bagaimana nanti kami bisa hidup? Ini... Anak muda sekarang, kadang satu langkah salah, kedepannya sulit sekali berbalik. Ya, banyak jebakan, banyak juga godaan. Kalau dipikir, Li Caixia bilang waktu itu Liu Jie ada di klub malam. Halo, siapa ini? Presiden Direktur Ma, tolong. Xiaojie hilang. Dia tinggalkan pesan untukku. Bilang nggak kuat hidup lagi. Aku nggak bisa nemuin dia. Aku mohon bantu aku cari dia. Ada apa? Li Caixia bilang Liu Jie hilang. Mungkin
dia putus asa. Kau mau urusin? Jalan hidupnya harus dia jalani sendiri. Lagi pula, aku bisa bantu sesaat, tapi nggak selamanya anak itu belum tentu mau aku urusin. Semoga anak itu nggak ambil jalan buntu lagi. Presiden Direktur, ada file anonim untuk Anda ya. Manajer Liu, Kenapa dia bisa jadi begini? nggak tahu pengirimnya nggak ada nama, tapi sepertinya seperti sengaja mau hancurkan reputasinya. Urus foto-foto ini. Selain itu, bantu aku selidiki apa ada orang yang sengaja menyebarkan kabar-kabar ini. Mengerti, Anda khawatir. Ada yang manfaatkan ini untuk serang perusahaan. Meski dia sudah putus denganku, tapi kami pernah bersama. Aku tetap nggak mau dia dimanfaatkan orang lain, apalagi sampai hancur total. Ya, Lakukan saja. Katanya di selatan cuacanya selalu nyaman. Kita ke sana kali ini tepat untuk menghindari hawa dingin. Iya, sudah bekerja keras seumur hidup. Kita juga seharusnya seperti anak muda menikmati hidup. Ayo. Direktur Wang, aku mohon padamu tolong selamatkan putriku. Ini apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Direktur Ma, aku bukan datang untuk memeras uang. Aku benar-benar sudah tidak punya cara lain, dia meminjam uang, sekarang menghilang. Para penagih utang itu setiap hari menghancurkan pintu, menyemprot cat ke rumah ayahnya sampai ketakutan sakit jantungnya kambuh. Mereka bahkan mengancam kalau tidak segera bayar utang, akan mengirim putriku ke luar negeri. Aku hanya punya satu anak perempuan. Direktur Ma, aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Aku mohon. Direktur Ma, semua salah kami. Lihatlah, Jeep pernah memanggilmu tante. Tolong bantu kami. Baik, aku mohon tolong selamatkan dia. Meminjam uang? Sudah lapor polisi? Tidak berani. Mereka bilang kalau lapor polisi langsung akan membunuhnya. Lawang, ini serius. Bukan seperti sengketa utang biasa. Sepertinya dia sudah jadi target. Mereka ingin memanfaatkannya untuk menyerang perusahaan. Bangun dulu. Ceritakan semua yang kau tahu tentang si debitor dan tempat terakhir Liu Ji terlihat. Semua. Hey! Bangsat, kau pikir sembunyi di sini bisa lepas dari utang? Pokok plus bunga 1,5 juta. Kalau hari ini tak bayar, kau akan kubawa dan dijual ke luar negeri. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Tolong beri waktu beberapa hari. Aku pasti akan cari cara. Cari cara? Lihat keadaanmu sekarang, jorok begini. Jual dirimu sekalipun tak cukup bayar bunganya. Ayo ikut. Lepaskan. Bajingan, jangan pura-pura, bangun. Bos, sepertinya dia sudah tak sadar, tak bernapas. Sial, membawa sial. Kalau mati, uang kita lenyap. Lalu bagaimana? Tinggalkan di depan rumah sakit, hidup atau mati, terserah nasibnya. Cepat. Yah. Perdarahan intraabdomen akut. Disertai gagal hati berat. Siapkan operasi segera. Hubungi keluarga. Bagaimana jika keluarga tak bisa dihubungi? Terus cari kontak lain. Pasien butuh tanda tangan untuk operasi. Ya. Dong Mei. Berdasarkan beberapa titik yang disebut Li Chai-Xia dan informasi perusahaan pinjaman yang kita selidiki, kemungkinan besar terkait kelompok Wang Lei. Mereka sering menjebak wanita untuk memaksa orang berutang, membuat peminjam keluarga hancur berantakan. Tampaknya Liu Jie terjerumus juga karena mereka dengan langkah-langkah. Ini tak sesederhana itu. Lawang, hubungi Xiao Wei, suruh dia gali lebih dalam perusahaan Wang Lei. Sebelumnya mereka pasti pernah berseteru. Permisi, apakah Ibu Ma Dongmei? Rumah sakit pusat kami merawat seorang pasien kritis Liu Ji. Apakah Anda mengenalnya? Saya segera sampai, tolong selamatkan nyawanya. Ada apa? Detailnya tidak tahu, tapi bagaimanapun juga ini nyawa seseorang. Lawang, temani aku ke rumah sakit. Lalu beritahu Xiao Wei,
agar dia siap mental. Baik, berangkat. Tuan Ma, tolonglah selamatkan Xiaojie. Dokter bilang dia hampir tidak tertolong, perlu segera dioperasi kami. Kami sungguh tak punya uang. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Sangat kritis, perdarahan intraabdomen akut. Diduga sebelumnya operasi abos yang tidak tepat kambuh parah. Ditambah infeksi serius dan kegagalan multi organ, risiko operasi sangat tinggi. Biayanya juga mahal. Dan meski selamat, tak bisa punya anak lagi. Uang bukan masalah. Gunakan obat terbaik, selamatkan dia. Di mana urus administrasi? Saya yang tanda tangani. Bagaimana kondisi ibu? Sedang diupayakan. Kondisinya tidak optimis. Dong Mei, kamu sudah berusaha maksimal. Jangan buang-buang kata. Liu Jie, utang harus dibayar. Sudah seharusnya. Jangan kira sembunyi di rumah sakit bisa ngemplang utang. Ini rumah sakit. Silakan kalian pergi. Ini bukan direktur mau, utang mantan pacar juga kamu urus. Bagus. Kalau kamu yang bayarin, kami langsung pergi. Berapa utangnya? Pokok plus bunga, 1,5 juta. Lawang, hubungi Departemen Hukum dan Keamanan. Foto wajah dua orang ini. Foto mereka. Periksa latar belakang mereka. Siapa yang kamu gertak? Gertak atau bukan, sebentar lagi tahu. Sekarang juga hilang dari pandanganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyeret grup Dayu di belakangmu. Grup Dayu di belakangmu, ikut masuk bersamamu. Xiaowei, kali ini Liu Jie bukan sekadar masalah utang biasa. Grup Dayu yang kusebut tadi, Grup Dayu, apakah perusahaan Wang Lei? Ya. Perusahaan Wang Lei selama ini menyimpan dendam, karena kita rebut proyek besar mereka. Menyimpan dendam. Sebelumnya, di acara bisnis, sudah pernah ancam. Tapi aku tidak menyangka mereka bisa serendah ini. Menyasar Liu Jie? Mereka memaksa Liu Jie pinjam uang. Kemungkinan besar ingin mengendalikannya sepenuhnya, lalu memanfaatkan hubungan masa lalu dia denganmu untuk berbuat onar. Bahkan menciptakan kebencian untuk menyerang reputasi teknologi masa depan. Dalam persaingan bisnis, masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi mereka menggunakan cara busuk yang merusak hidup orang terlalu hina. Aku harus turun tangan dalam hal ini. Bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa Liu Jie, tapi juga untuk memotong tangan-tangan kotor yang mengincar teknologi masa depan. Bu, para rentenir itu adalah orang-orang nekat, terlalu berbahaya. Serahkan saja pada polisi dan Departemen Hukum. Untuk beberapa hal, jalur resmi terlalu lambat dan mudah membuat mereka waspada. Hari ini, mereka berani terang-terangan datang ke rumah sakit, artinya mereka tidak takut dengan laporan polisi biasa. Tidak bisa. Aku harus temui orang di belakang mereka. Dong Mei, aku temani kamu. Aku pernah berurusan dengan bermacam orang. Aku agak paham cara mereka. Baik, Xiaowei. Kamu tetap di rumah sakit, tenangkan Li Chaixia. Awasi kondisi Liu Jie. Untuk perusahaan, katakan saja aku sedang dinas luar. Xiaowei, kali ini ibu bukan cuma buat Liu Jie, tapi juga buat menyingkirkan ancaman buatmu. Aku mau semua orang tahu, orang keluarga Mao bukan sembarang orang bisa mengakali. Direktur Wang, teman Anda ini kelihatan sangat berwibawa. Mau cari info soal apa? Lao Jin, Grup Dayu, tentang para rentenir di bawah Wang Lei, terutama yang paling depan, yang ada bekas luka di wajah. Apa latar belakangnya? Markas mereka di mana? Ini, Direktur Wang, orang-orang Wang Lei itu bukan lawan mudah. Mereka kejam. 200.000 yuan sudah ditransfer ke rekeningmu. Kalau infonya akurat, akan ada imbalan lagi. Aku jamin, tak ada yang tahu info ini datang dari kamu. Sebekas luka, julukannya kakak bekas luka. Dia anak buah Wang Lei, khusus kepala penagih utang. Bawahan banyak preman. Mereka punya perusahaan pembiayaan sebagai kedok. Sebenarnya itu bisnis dan penagihan paksa. Markasnya di barat kota, kawasan industri tua. Ada gudang logistik terbengkalai. Di luar tergantung papan nama, konsultansi keuangan Xinfa. Surat utang, di tangan mereka pasti ada kontrak tanda tangan Liu Jie. Barang itu ada di tangan Kak Bekas Luka dan Wang Lei. Tapi Derma kalau kasih pinjaman selalu buat cadangan elektronik. Di tangan Kakak Bekas Luka ada sebuah tablet terenkripsi. Di dalamnya ada aib banyak orang. Terima kasih ya. Dong Mei, kamu benar-benar mau pergi ke gudang itu? Sangat berbahaya. Tak masuk sarang harimau. Mana dapat anak harimau? Tapi kita bukan mau berkelahi. Lawang, tolong hubungi seseorang. Direktur Wang,
Targetnya adalah gudang ini. Sesuai rencana, Along masuk bersamaku. Aku tunggu di luar. Jika ada yang tidak normal, lakukan rencana kedua. Lawang, kau tunggu aku di luar. Pastikan ponsel selalu aktif. Baiklah. Harap hati-hati. Keamanan nomor 1. Tenang saja. Main-main butuh kemampuan, butuh pengaruh. Kamu kartu apa? Haha, ternyata cuma sampah. Hei, mau apa? Cari siapa? Siapa kakak bekas luka? Aku mau bicara tentang masalah utang Liuji. Nenek tua, belum puas di rumah sakit, berani datang ke sini. Berani sekali ya. Kenapa? Mau bayar utang untuk mantan menantumu? 1.500.000. Tunai atau transfer? Uang bukan masalah. Aku mau lihat kontrak asli Liuji dan pastikan itu semua utangnya. Mulai sekarang, kalian tak boleh ganggu dia dan keluarganya dengan cara apapun. Mau lihat langsung? Kamu siapa? Tahu aturan tidak? Aku bilang berapa, ya segitu. Perhatikan sikapmu. Sepertinya kamu bukan orang sembarangan. Kontrak bisa saya tunjukkan, tapi saya harus lihat uangnya dulu. Along. Uangnya bisa diberikan kapan saja, kontraknya, dan tablet berisi semua data tentang Liuji. Saya mau semuanya. Nyonya tua, kamu yang bayar utangnya. Ngapain sih? Perlu saya jelaskan cara saya bertindak? Transaksi atau tidak? Nenek ini tidak biasa. Auranya sangat kuat. Tapi karena dia bawa uang, tak ada alasan menolak. Ambil uangnya dulu. Nanti... Deal. Ambil kontrak dan tablet. Kakak bekas luka. Nih, semuanya di sini. Transfer saja. Datanya lengkap. Along transfer. Uang dan barang lunas. Nyonya tua, hati-hati di jalan. Kalau ada urusan bagus lagi, bisa cari saya. Kakak bekas luka. Saya ada 2 kata untuk kamu. Mau apa lagi? Utang Liu Jie sudah lunas. Mulai hari ini, kamu atau Wang Lei jangan berani ganggu dia atau keluarganya, atau berani lawan kami, orang Future Tech. Saya jamin, uang yang kamu terima hari ini akan jadi hal paling kamu sesali. Bahkan grup dayunya Wang Lei tak bisa selamatkan kamu. Selain itu, sampaikan pada Wang Lei persaingan bisnis. Gunakan strategi yang jujur. Kalau masih pakai cara rendahan seperti ini lagi, akan kuberi pelajaran berat. Dongmei tadi terlalu berisiko. Bagaimana kalau mereka nekat? Tidak apa-apa, hadapi orang seperti ini. Makin mundur, makin mereka berani. Harus sekaligus buat mereka kapok, biar mereka tahu, menyentuh orang yang tak boleh disentuh, biayanya takkan mampu mereka bayar. Sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Yang menyelamatkanmu adalah dokter. Aku hanya bayar biaya pengobatan. Ada rencana apa ke depannya? Aku tak tahu orang sepertiku masih bisa punya rencana apa. Setiap orang bisa berbuat salah. Yang penting berani berbalik arah. Nyawamu sudah diselamatkan. Harap kau hargai itu. Masalah bisnis itu sudah kusuruh Departemen Hukum urus. Mereka akan selesaikan sesuai hukum. Kau tak perlu khawatir. Balas dendam Wang Lei. Xiao Bei pasti tak akan melepaskan mereka untuk jalan hidupmu nanti. Setelah tubuhmu pulih, carilah tempat yang tak ada yang mengenalmu. Mulailah dari awal, hiduplah dengan baik. Ayo pergi. Langit yang sombong akan ditimpa hujan, manusia yang sombong akan ditimpa bencana. Akhirnya aku mengerti makna perkataan ini, Tante Mawe, maaf, selamat tinggal. Bukan selamat tinggal untuk selamanya.
Ibu, kapan rencananya menikah dengan Pak Wang? Bagaimana kalau sekarang saya ganti panggilan? Tidak panggil Pak Wang lagi, tapi panggil ayah? Anak nakal. Bercanda dengan ibumu sendiri? Mau ikutin? Pak Wang, saya harap kelak ibu dan Pak Wang selalu bahagia. Bersama-samanya sampai rambut memutih. Xiao Wei, terima kasih atas kepercayaannya. Saya janji tidak akan membiarkan ibu di sini sedikit pun tersakiti. Kalian yang membuatku mengerti kehangatan dan dukungan keluarga. Xiao Wei, Dong Mei, terima kasih. Akan kugunakan seluruh hidupku menjaga keluarga kita, memberimu kebahagiaan. Pak Wang, sejak kapan belajar bicara manis seperti anak muda? Dong Mei, semua ini tulus, percayalah padaku. Ibu, jangan menggoda Pak Wang lagi. Lihat, dia sudah gelisah. Aku percaya, Pak Wang. Di usia kita sekarang, yang dicari adalah pendamping yang saling mengerti dan menyayangi. Kebaikanmu padaku, pada Xiao Wei, aku tahu semua. Nanti, kita bertiga jalani hidup dengan baik. Itu yang terpenting. Ya,